Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan buat vlog untuk menjawab soal UAS mata kuliah Komunikasi Serat Optik R03 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Berikut adalah cover dari template PowerPoint yang saya buat. Di sini ada nama saya Muhammad Sofyan, NPM 1831270645554. Dan nanti untuk video ini akan saya upload di YouTube dengan menaruh linknya di bawah sini. Baik, langsung aja ke soal yang pertama, yaitu 1. Buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas WDM laser transmitter TX yang terdiri 8 kanal, dimulai dari kanal -1 193,1 THz per 1552,52 nanometer dengan jarak antar kanal tersebut 2 THz atau 0,8 nm. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan mass Zener modulator atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator pseudo random bit sequence. Lakukan setting bitrate dari PRBS sebesar 10 GB per second. Masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUX 8 kanal. Luaran MUX diumpankan ke serat optik atau fiber optik single mode sepanjang 30 km. Luaran fiber optik diumpankan ke demultiplexer DMUX untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpankan ke penerima fotodioda. Instrumen optik di sisi penerima yang pertama itu hubungkan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Yang kedua, luaran 3R generator dihubungkan ke bit error rate meter. Yang ketiga, di luaran DMUX hubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, dan optical power meter atau OPM. Dan jelaskan cara kerja WDM 8 kanal tersebut. Baik, saya menjawab nomor 1. Berikut adalah rancangan dari sistem komunikasi serat optik yang saya buat. Langsung aja ke aplikasi optik sistemnya. Nah, ini adalah rancangan saya buat. Dimana di sini ada WDM transmitter yang saya setting di sini frekuensi spacingnya itu 0,1 THz. Nah, untuk mass Zener modulator di sini ada 8 untuk penghubungnya ya. Penghubungnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan di sini juga ada NRZ-nya 1 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Dan ada pseudo randomnya juga 8 kanal. Nah, untuk setiap rangkaian ini dihubungkan melalui WDM MUX fiber dan optical fiber optik. Nah, di sini ada WDM analyzer, optical power meter, dan optical spectrum. Dan di mana masing-masing ini dihubungkan kembali dengan WDM DMUX 8 kanal dengan fotodetektor pinnya itu 8 kanal 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan ada 3R regeneratornya 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan dihubungkan kembali dengan BR analyzernya yang terdiri dari 8 kanal juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu adalah rancangan dari nomor 1 yang saya buat. Dan untuk cara kerjanya dari WDM 8 kanal tersebut, wavelength diffusion multiplexing atau WDM menggunakan beberapa warna cahaya atau panjang gelombang melalui serat transmisi yang sama. Pemancar yang disetel ke panjang gelombang tertentu mengirim cahaya ke penggabung optik pasif yang disebut multiplexer. Semua panjang gelombang berjalan menuruni serat umum dan dipisahkan menggunakan pembagi optik pasif yang disebut demultiplexer. Sekarang penerima di ujung lain dari serat akan dapat menerima sinyal panjang gelombang di sekitarnya sendiri. Nah, itu adalah jawaban nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2, lakukanlah simulasi WDM transmitter dengan
length fiber optiknya itu 30 km dengan format sinyal NRZ-nya tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama SNR untuk semua kanal, yang B BR untuk semua kanal, dan C jelaskan hasil yang peroleh. Baik, langsung aja kita ke OptiSystemnya. Nah, ini adalah rancangan yang tadi, terus saya ubah length fiber optik itu 30 km di sini. Di sini udah 30 km. Langsung oke aja. Nah, kita bisa langsung coba run. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, sini udah selesai, finish it. Langsung kita close. Nah, kita lihat untuk OSNR-nya di WDM Analyzer. Nah, di sini terlihat untuk OSNR-nya itu 57,848577 sampai 59,589089. Nah, di sini untuk rata-ratanya juga di 56-an, dan di sini ada frekuensi THZ-nya di mana 193,1, di mana di sini ada 1 2 3 sampai 8 yang saya setting tadi. Untuk frekuensi patching itu 0,1, jadi dia bertambah 1. Di sini ada signal powernya, dBm-nya, terus ada noise power dBm-nya. Nah, ini adalah tampilan dari OSNR-nya. Nah, selanjutnya kita lihat ke optika voltmeternya. Nah, di sini untuk optika voltmeternya itu di sini minus 3,4770 dBm. Nah, untuk optika spektrum analyzernya, nah di sini untuk spike-nya atau diagramnya itu dia seperti ini untuk yang length-nya 30 km. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan untuk yang A, SNR untuk semua kanal, grafik fungsi NR versi kanal frekuensi. Nah, selanjutnya yang B, ini penjelasannya. Signal to noise ratio atau disingkat dengan SNR adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang tidak diinginkan yang diambil dari latar belakang. SNR juga merupakan rasio daya sinyal terhadap daya noise yang dinyatakan dalam satuan dB. Nah, selanjutnya yang B-nya yaitu BR atau bit error rate untuk semua kanal. Nah, di sini kita langsung mempraktekkan di OptiSystem. Kita lihat di sininya. Nah, ini adalah tampilan dari BR atau bit analyzer nya, dimana di sini terlihat jelas untuk grafiknya atau spaknya itu dia dari bawah ke atas turun lagi, dan untuk minimal BR bit error rate-nya itu dia 1,87446E minus 0,05. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya udah analisis dari kanal 1, kanal 2, kanal 3 sampai kanal 8, dimana dari kanal 1 sampai kanal 5 dia mengalami penaikan dari min BR nya itu 1,8744 sampai min BR di kanal 5 itu 5,882. Nah, dari kanal 6 sampai kanal 8 dia mengalami penurunan atau ketidakseimbangan. Nah, seperti itu untuk yang B-nya. Selanjutnya, penjelasan bit error rate atau disingkat BR adalah sejumlah bit digital bernilai tinggi pada jaringan transmisi yang ditafsirkan sebagai keadaan rendah atau sebaliknya, kemudian dibagi dengan sejumlah bit yang diterima atau dikirim atau diproses selama beberapa periode yang telah ditetapkan. Jumlah bit error diterima dari suatu aliran data melalui jalur komunikasi yang telah berubah karena gangguan draw atau noise, interferensi, distorsi, atau kesalahan sinkronisasi bit. Selanjutnya untuk yang C, jelaskan hasil yang diperoleh. Nah, dari tadi simulasi yang saya lakukan dari WDM dan BR-nya didapatkan. Yang pertama, berdasarkan hasil SNR dan WDM untuk setiap hasil kanal, yaitu memperoleh nilai yang pertama rata-rata OSNR adalah 56,04492175 dB seperti tadi saya jelaskan di tampilan WDM-nya. Yang kedua, nilai minimum yang berada pada frekuensi 193,2 adalah 54,886784 dB. Yang ketiga,
Nilai max yang berada pada frekuensi 193,8 adalah 59,589089 dB. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil BR atau bit error rate untuk setiap hasil kanal, yaitu memperoleh nilai dari yang ini, dari kanal 1 sampai kanal 8. Yang pertama itu max key factor dengan rata-ratanya itu 4,155083575 dB. Yang kedua min BR-nya yang terendah adalah 1 dan terletak pada BR ke-6 karena mengalami loss pada frekuensi 1,78323 f-005. Nah, dia ada di sini. Nih, ada di kanal 6. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Lakukanlah simulasi WDM transmitter dengan LFO atau length fiber optic 30 km dengan format sinyal RZ. Nah, sekarang RZ-nya tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang A, SNR untuk semua kanal, yang B, BR untuk semua kanal, dan C, jelaskan hasil yang beroleh. Nah, kita langsung ke optik sistemnya. Kita yang RZ. Tadi kan kita pakainya yang nomor 2 itu NRZ ya. Yang ini. Dia kan NRZ nih. Sekarang kita pakainya yang nomor 3 itu RZ. Di mana RZ ini juga ada 8 kanal, masing-masing ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita ubah fiber optiknya, length fiber optiknya 30. Nah, di sini sudah saya atur tadi 30 km. Nah, kita bisa langsung oke, dan kita bisa langsung running. Nah, sini sudah selesai, calculation finished. Nah, langsung aja kita lihat di WDM analyzer ya untuk melihat nilai OSNR-nya. Kita geser. Nah, di sini untuk nilai OSNR-nya terlihat untuk OSNR dB-nya itu dia 53,643805 sampai 54. Ini lebih kecil dibandingkan sama OSNR yang dibuat menggunakan NRZ. Dan di sini ada frekuensi THZ juga dari 193,1 sampai 193,8. Nah, signal power dBm-nya juga minus 17, dan noise power dBm itu minus 71, minus 68 sampai minus 72. Nah, di sini terlihat kalau yang RZ ini dia lebih rendah karena dia rata-ratanya itu hampir 54 di sini. Selanjutnya 5354-an. Kita lihat untuk optika power meternya di sini minus 8,248 dBm. Lebih kecil daripada NRZ yang sebelumnya. Nah, kita lihat optika spektrum analyzernya. Nah, seperti ini. Kita lihat sepertinya tidak ada perbedaan dari yang NRZ. Ya, hampir sama seperti ini untuk OSA-nya. Nah, kita lihat untuk yang BR-nya. Nah, BR analyzer. Nah, kita perbesar. Nah, untuk BR analyzernya di sini dia garisnya spike atau grafiknya dia tidak begitu terlihat jelas dibanding sama NRZ dengan minimal bit error rate-nya itu 0,011599. Nah, seperti ini. Jadi dia kurang kelihatan jelas. Nah, kita lihat untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, ini yang pertama yang tadi saya jelaskan, saya simulasikan. Ini untuk spektrumnya, dan ini untuk optika power meternya dan minus 8,248 dBm, dan di sini untuk WDM analyzernya. Nah, untuk B-nya, untuk BR untuk semua kanalnya. Yang ini tadi saya jelaskan untuk ini untuk spike atau grafiknya, dan ini untuk analisis tadi yang pertama itu dia 0,011559 sampai saya analisis sampai kanal 8 seperti ini. Dan selanjutnya, nah, cek jelaskan hasil yang diperoleh. Dari analisis saya peroleh berdasarkan hasil OSNR dan WDM untuk setiap hasil kanal, yaitu memperoleh nilai yang pertama rata-rata OSNR adalah 51,558337,625 dB. Yang kedua, nilai min
yang berada pada frekuensi 153,2 adalah 54,886784 dB. Yang ketiga, nilai max yang berada pada frekuensi 153,7 adalah 50,26844 dB. Nah, ini dapatkan dari yang rata-rata dari si OSNR-nya yang ini nilainya. Rata-rata tadi dapatnya 51-an. Nah, 51-an. Nah, selanjutnya untuk BR-nya ini, untuk setiap hasil kanal yaitu memperoleh nilai 1 max key factor dengan rata-rata adalah 2,28775 dB, dan yang kedua min bit error rate-nya terendah adalah 1 yang terletak pada BR kelima karena mengalami loss pada frekuensi 0,00446341. Nah, ini datanya dapat dari yang ini, dari kanal 1 sampai kanal 8. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Apa perbedaan dari SNR dan BR yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ tersebut? Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, seperti ini. Kita langsung lihat di OptiSystem. Nah, ini untuk yang RZ-nya. Coba kita lihat ya. Untuk kita langsung simulasikan. Nah, dia sudah selesai. Kita lihat untuk ininya, bel analyzer-nya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang NRZ, dan selanjutnya kita lihat yang menggunakan RZ yang nomor 3. Kita run dulu. Nah, ini sudah selesai. Kita close. Kita lihat BR analyzer-nya. Nah, seperti ini. Kita perbesar untuk lebih jelas lagi. Bentar. Nah, di sini terlihat sangat jelas untuk tampilan BR analyzer-nya. Gimana untuk tampilan BR analyzer di NRZ ini, dia spike atau grafiknya itu dia dari bawah ke atas. Garis-garis merahnya kelihatan sangat jelas seperti ini. Dan untuk minimal bit error-nya untuk yang kanal 1 itu 1,87. Nah, seperti itu untuk yang NRZ-nya. Nah, sedangkan untuk yang RZ-nya di BR analyzer-nya, dia spike atau grafiknya itu tidak terlihat sangat jelas. Seperti ini, dia bahkan cuma ada satu doang garis merahnya seperti ini. Dengan minimal bit error rate-nya itu 0,001. Seperti itu. Untuk perbedaannya. Kita lihat untuk penjelasan lebih detailnya. Ini yang tadi saya simulasikan itu untuk BR analyzer-nya untuk yang kanal 1, dan ini BR analyzer-nya untuk yang CR-nya. Nah, kita lihat untuk perbedaannya yang lebih mendetail. Nah, saya melakukan analisis lebih mendalam lagi untuk perbedaan tersebut. Yang pertama itu perbedaan SNR dalam rata-rata nilai pada generator NRZ adalah 56,0449275 dB, sedangkan pada RZ adalah 51,558337625 dB. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pada RZ lebih rendah daripada NRZ. Nah, yang kedua, perbedaan bit error rate dalam rata-rata nilai max key factor pada generator NRZ adalah 4,15508,375 dB, sedangkan pada RZ adalah 2,087775 dB. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai RZ lebih rendah daripada NRZ. Dan yang ketiga, perbedaan BER atau bit error rate dalam nilai min BR pada generator NRZ dan RZ adalah 1. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai BR pada kedua generator adalah sama, tapi berbeda pada letak BR yang mengalami loss. Pada NRZ mengalami loss pada BR ke-6, sedangkan pada RZ mengalami loss pada BR ke-5. Seperti itu untuk jawaban nomor 4 perbedaannya. Selanjutnya soal nomor 5. Ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 60 km. Dapatkan data-data sebagai berikut. Yang pertama itu SNR untuk semua kanal. Yang B, BR untuk semua kanal. Dan C, jelaskan semua hasil yang diperoleh. Nah, kita pakai simulasi yang nomor 2 dengan mengganti length fiber optik yaitu 60 km. Kita langsung simulasi. Kita close. Kita ke nomor 2. Nih. Nah, kita di sini masih pakai yang NRZ 8 kanal. Kita ubah length fiber optik itu menjadi 60.
Kita oke langsung. Nah, setelah itu kita langsung bisa run. Kita tunggu sampai selesai, finish. Nah, sini udah selesai calculation finish. Nah, langsung aja kita lihat ke OSNR-nya atau WDM analyzer-nya. Nah, di sini setelah kita menambahkan panjangnya, terlihat OSNR ini dia mengalami penaikan dari 57,84 sampai 59,59 dengan frekuensi THZ itu dari 193,1 sampai 193,8. Nah, untuk sinyal power DBM juga dia minus 18, dia sama. Minus power DBM juga minus 76, minus 73 sampai minus 78. Nah, seperti itu untuk OSNR nya. Kita lihat untuk yang optical power meternya, dia optical power minus 9,470. Tadi kalau misalkan yang nomor 2 kita lihat, nomor 2. Nah, di sini. Nah, dia itu minus 3470, sedangkan di sini itu yang kita tambah 60 jadi minus 9470. Jadi kalau kita nambahkan kilometer, dia semakin besar angkanya. Seperti itu. Coba kita lihat yang optical spektrum ya. Kita bandingkan sama yang tadi 30 km. Di sini kita lihat tidak ada perbedaan sangat signifikan. Tapi yang membedakannya itu di sini nih, max-nya. Kalau misalkan ditambahkan 60 km dia minus 17,797 dBm. Sedangkan minnya itu minus 103,914 dBm. Kalau misalkan 30, kita lihat di sini max-nya itu minus 11,4925 dBm dan minnya itu 104,215 dBm. Seperti itu. Untuk perbedaan antara tadi 30 km dengan 60 km yang soal nomor 5 ini. Selanjutnya kita kembali ke soal nomor 5. Nah, yang B, untuk BR untuk semua kanal, grafik fungsi BR versus kanal frekuensi. Nah, ini tidak ada perbedaan untuk BR analyzer-nya. Dia sama. Untuk kanal satunya itu minimal bit error-nya 1,87, kanal 2-nya 198. Dia dari kanal 1 sampai kanal 5 dia mengalami penaikan, sedangkan dari kanal 6 sampai kanal 8 dia tidak mengalami dia kayak enggak naik gitu, naik turun. Untuk BR semua kanal yang nomor 5. Nah, itu adalah penjelasan yang B. Selanjutnya yang C, jelaskan hasil yang Anda peroleh. Nah, berdasarkan hasil analisis yang saya peroleh, berdasarkan hasil SNR dan WDM untuk setiap hasil kanal, yaitu memperoleh nilai 1. Rata-rata OSNR adalah 56,671967375 dB. Yang kedua, nilai minimal yang berada pada frekuensi 193,2 adalah 54,887123 dB. Yang ketiga, nilai max yang berada pada frekuensi 193,8 adalah 59,592711 dB. Nah, itu analisis dari SNR dan WDM. Selanjutnya yang hasil BR atau bit error rate untuk setiap hasil kanal, yaitu memperoleh nilai yang pertama max key factor dengan rata-rata adalah 4,15508,375 dB. Yang kedua, minimal bit error rate-nya terendah adalah 1 yang terletak pada BR ke-6 karena mengalami loss pada frekuensi 1,7832323 minus 05. Seperti itu untuk yang C-nya. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 6. Di sini berikan EDFA set pada output 20 dB pada luaran MUX sebelum sinyal diumpankan ke fiber optik, dan set jarak fiber optik yang sama, yakni 60 km. Berarti kita masih pakai rangkaian tadi nomor 5. Dapatkan data sebagai berikut. Yang A, SNR untuk semua kanal. Yang B, BR untuk semua kanal. Dan C, jelaskan hasil yang Anda peroleh dibandingkan dengan hasil dari nomor 5. Jadi nanti kita akan bandingkan hasil antara nomor 5 sama nomor 6. Nah, di sini ada rangkaian EDFA yang saya set pada output 20 dB. Langsung aja kita ke opti sistemnya. Di sini saya sudah rangkai. Nah,
Ini adalah rangkaian dari nomor 6, di mana saya menambahkan optical amplifier dan merubah nilai gainnya sama dengan value-nya itu 20 dB. Nah, seperti itu sesuai dengan arahan soal. Selanjutnya coba kita run. Nah, di sini untuk run-nya itu kemarin saya sudah coba, lumayan agak lama, memakan waktu kira-kira 10-15 menit. Sekarang kita coba tunggu aja. Kembali menunggu, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi untuk yang nomor 6 ini kita menaruh optical amplifier ini yang menambahkan 20 dB itu sebelum optical fibernya yang panjang 60 km ini. Nah, taruh juga setelah WDM mux nya seperti itu. Jadi supaya dia bisa berhubung sesuai dengan arahannya ini. Nih, diumpankan ke FO dan sejarak FO yang sama yakni 60 km. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah selesai untuk calculation finishnya. Kita langsung close aja. Nah, kita lihat nilai OSNR nya berapa di WDM Analyzer. Nah, ini terlihat jelas untuk yang OSNR nya dia itu meredam, lebih kecil daripada yang nomor 5 tadi. Nah, karena ditambahkan optical amplifier dengan nilai itu 20 dB seperti itu. Nah, di sini juga untuk frekuensinya juga sama dari 193,1 sampai 193,8, 8 kanal. Nah, untuk signal power dBm nya seperti ini 0,108 sampai 0,24. Nah, noise power dBm juga seperti ini. Dia rata-rata itu minus 45,97. Nah, untuk selanjutnya yang optical power meter kita lihat. Nah, kita lihat untuk yang tadi sebelumnya kan kita pakai yang nomor 5 ya. Kita lihat, nah untuk analisis. Nah, kalau nomor 5 itu dia yang tidak menggunakan optical amplifier dia minus 9,470 dBm. Kalau misalkan yang memakai amplifier optical amplifier dia 10,540 untuk optical power meternya. Selanjutnya kita lihat untuk grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Dia karena memakai optical amplifier 20 dBm, dia lebih sejajar seperti ini, meredam warna hijau seperti ini, dan grafiknya atau spike-nya dia lancip seperti ini, lebih tajam seperti itu. Dan untuk max-nya di sini dia minus 7,74461 dBm dan min-nya itu 104,393 dBm. Kalau yang ini kan seperti ini ya, yang nomor 5 tuh. Dia max-nya minus 17,797 dBm dan min-nya itu minus 103,914 dBm. Seperti itu. Coba kita lihat untuk bear-nya. Nah, kita lihat pakai warna. Nah, bear-nya seperti ini. Dia
malah seperti gelombang-gelombang seperti itu spike-nya. Kalau kita bandingkan dengan yang nomor 5 seperti ini, dia kan seperti ini ya. Sangat jauh berbeda terlihatnya dengan nilai minimal bit error rate-nya itu 0,003 82775 seperti itu. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini untuk penjelasan lebih detailnya seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya untuk PR-nya juga, untuk kanalnya juga dia sama dari kanal 1 sampai kanal 8. Dia tidak beraturan. Dari kanal 1 itu minimal analisisnya minimal bit error itu 0,0003, terus yang kedua itu 0,002, terus yang ketiga 0,6 sampai ini 2,75 seperti itu. Nah, untuk analisis yang saya lakukan berdasarkan dari data tersebut, yang C, jelaskan hasil yang Anda peroleh dibandingkan dengan hasil dari soal nomor 5. Nah, yang saya bandingkan, yang A, perbedaan SNR yang menggunakan EDFA 20 dB adalah 46,194.500.625. Sedangkan yang tidak menggunakan EDFA di soal nomor 5 itu 56,671962375 dB. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ketiga menggunakan EDFA lebih rendah dibandingkan menggunakan. Yang B, perbedaan bit error rate dalam rata-rata nilai max key factor yang menggunakan EDFA adalah 3,310587 dB. Sedangkan yang tidak menggunakan EDFA adalah 4,15508375 dB. Maka dapat disimpulkan nilai dengan menggunakan EDFA lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan. Dan C, nilai min BR yang digunakan EDFA dan yang tidak menggunakan adalah satu, yang artinya nilai keduanya adalah sama dan juga letak yang sama juga, yaitu pada BR pertama. Hal ini disebabkan lossnya sinyal yang tidak sampai ke fotodetektor karena jarak yang terlalu panjang atau jauh, yaitu 60 km. Baik, sekian mungkin itu saja penjelasan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.